Polresta Samarinda menetapkan 4 mahasiswa program studi sejarah Universitas Mula Warman sebagai tersangka dalam kasus bom Molotov. Mereka disebut merakit bom Molotov yang rencananya akan dipakai saat demo 1 September di gedung DPRD Kaltim. Sebelumnya, 4 tersangka tersebut diamankan bersama 18 orang lainnya, namun para mahasiswa itu dipulangkan karena tak terbukti terlibat. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim, Gregorius Agung Salmon. Selamat malam, Grego. Selamat malam. Baik, Grego bisa disampaikan bagaimana pengungkapan kasus bom Molotov yang melibatkan para mahasiswa ini? Baik Siska, kemarin pada tanggal 30 Agustus 2025, Polresta Samarinda, personil Reskrim ya, menemukan 27 botol bom Molotov yang sudah disiapkan dan akan digunakan pada saat demo 1 September kemarin. Gitu. Ini ditemukan di salah satu universitas yaitu Samarinda. Dan pada saat itu juga mereka mengamankan 22 orang mahasiswa. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, 18 orang mahasiswa telah dipulangkan karena tidak ada indikasi dalam pembuatan bom tersebut. Namun 4 orang lain tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Baik, Grego dalam pengungkapan kasus ini, apa saja barang bukti yang kemudian diamankan polisi? Kemarin pada saat penangkapan mereka mengamankan 22 botol bom Molotov yang sudah jadi. Kemudian ada satu jerigen jumbo berukuran 35 liter beserta sisa bensin Pertalite yang didapat oleh polisi. Kemudian juga ada kain. Kemudian juga ada papan bertulisan PKI gitu. Baik, Grego dalam konferensi pers tersebut berdasarkan penjelasan dari polisi, apa saja peran dari para tersangka ini? Untuk peran mereka, ada 4 orang tersangka ini ada sebagai penerima bahan baku yang saat ini 2 orang tersebut masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Uh, 2 orang tersangka yaitu berperan sebagai perakit, terus 2 orang juga berperan sebagai untuk menyembunyikan bahan yang sudah jadi di area kampus gitu. Dan intinya kalau tidak diketahui siapapun, bahan itu akan dibawa ke pada saat aksi gitu. Baik, Grego, apalagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini, terkait dengan penetapan 4 mahasiswa sebagai tersangka ini? Saat ini upaya para tersangka ini, 4 orang mahasiswa ini telah ditahan di Polresta Samarinda. Mereka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ya. Dan di sini ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian junto pasal 187 mereka dikenakan ancaman 8 tahun penjara gitu. Kemudian juga tadi dari pihak penasihat hukum dari 4 tersangka ini akan melakukan upaya hukum kepada mereka. Baik, Grego, dari informasi yang Anda himpun, apakah sudah ada respons ataupun pernyataan resmi dari pihak kampus terkait dengan penetapan 4 tersangka ini? Baik, tadi kita konfirmasi ke pihak kampus, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan bahwa mereka akan melakukan upaya terhadap mahasiswa mereka supaya nantinya mereka dibebaskan begitu. Dan juga kita tadi konfirmasi terkait dengan barang bukti, khususnya papan bertulisan PKI, ternyata memang ini prodi sejarah ya, prodi sejarah. Dan di sekret mereka itu ternyata bukan hanya papan bertulisan PKI, ternyata juga ada partai-partai pergerakan masyarakat dulu yang ada di sekret tersebut, begitu. Baik, jadi bukti terkait dengan lukisan bergambar PKI tersebut tidak ada kaitannya terkait dengan kasus ini, begitu, Grego? Iya, seperti itu. Dan tadi juga tidak ditampilkan pada saat konferensi
pas tadi tidak ditampilkan papan bertulisan PKI kecuali pada saat konferensi pers hari pertama pada tanggal 1 September kemarin. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salman melaporkan terkait dengan penetapan 4 tersangka terhadap mahasiswa Universitas Mula Warman. Selamat bertugas kembali. Ya, siapa? Itu ada apa? Siap, videografer kita ini siap. Boleh turunin aja. Ini kan hanya di sini aja. Meja di sini. Dua apa? Mana paling botol? Sampel aja lagi. Ya, sampel aja. Nunggu aja. Balik ke depan, Pak. Dirinya gini. Nah, lipatannya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.